Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, inayah serta inayahnya lah kita semua dapat berkumpul di sini, dan tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mempresentasikan hasil sidang akhir saya, di mana tugas akhir saya berjudul identifikasi faktor-faktor penyebab adendum serta pengaruhnya terhadap nilai kontrak dan time schedule pada pekerjaan pembangunan kantor kejaksaan Kota Pontianak Multi Years. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ilham Aditya Ramadan dengan NIM D10111181005. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pembimbing utama saya, Ibu Riani Pratiwi STMT. Kemudian kepada pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Safarudin MT. Kepada penguji utama saya, Bapak Insinyur M. Indrayadi MTPM. Kemudian kepada penguji kedua saya, Bapak Insinyur Raffi MSC PM. Langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Untuk latar belakang sendiri, melihat banyaknya perubahan kontrak atau adendum, diperlukannya pengidentifikasian pada pembangunan kantor kejaksaan Kota Pontianak. Dalam hal ini, saya sebagai penulis akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab adendum atau perubahan kontrak dan pengaruh adendum pada nilai kontrak dan time schedule penyelesaian proyek tersebut, sehingga kedepannya kejadian ini dapat diminimalisir dan juga menjadi pembelajaran bagi pihak yang terkait, yaitu pemilik kontraktor serta konsultan. Untuk perumusan masalah itu sendiri, yang pertama ada apa faktor-faktor penyebab adendum pada proyek pembangunan kantor kejaksaan Kota Pontianak. Yang kedua, ada seberapa besar pengaruh adendum pada pembangunan kantor kejaksaan Kota Pontianak terhadap nilai kontrak dan time schedule pada pembangunan proyek tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab adendum pada pekerjaan pembangunan kantor kejaksaan Kota Pontianak. Kemudian ada untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adendum terhadap nilai kontrak dan time schedule penyelesaian proyek. Batasan masalah, mengingat adanya lingkupan yang dapat terkait dengan topik terkait pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu pembahasan hanya difokuskan pada faktor-faktor penyebab adendum dan juga hanya menghitung penambahan pekerjaan termasuk biaya dan waktu yang menyebabkan adendum atau perubahan kontrak, tidak keseluruhan proyek di luar adendum. Sistematika penulisan, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Bab 2 tinjauan pustaka, pengertian proyek, kontrak konstruksi, adendum, perubahan pekerjaan atau change order, time schedule, dan penelitian terdahulu. Pengertian proyek menurut Imam Soeharto tahun 1995, proyek dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah kerjasama antara pemilik dan pelaksana proyek yang diawali dengan persetujuan resmi oleh kedua belah pihak yang akan dicantumkan dalam dokumen kontrak. Sebab itu perlu mempelajari dan memahami arti daripada kontrak serta jenis-jenis kontrak yang ada, agar bisa mempersiapkan diri dalam menanggapi segala kemungkinan suatu permasalahan akan terjadi. Adendum kontrak. Kemudian ada perubahan pekerjaan. Menurut AIA, perubahan pekerjaan adalah suatu permintaan secara tertulis yang ditandatangani oleh arsitek, kontraktor, dan pemilik yang dibuat setelah kontrak diterbitkan, yang mempunyai kuasa untuk mengubah ruang lingkup pekerjaan atau melakukan penyesuaian terhadap nilai kontrak dan waktu penyelesaian pekerjaan. Time schedule. Time schedule adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hannum atas pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Penelitian terdahulu ada dari Zulkarnain, ada Muhammad Hamid dan Wida Harsanti, ada Didik M. NS dan Nasrul serta Beni Mulyadi. Bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada metodologi penelitian, 2 jenis dan sumber data, 3 lokasi penelitian, 4 diagram alir.
Untuk metodologi penelitian yang tahap pertama studi literatur, itu mencari literatur yang berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua ada tahap pengumpulan data, di mana data diperoleh dengan analisis deskriptif dengan metode wawancara langsung kepada kontraktor atau konsultan mengenai faktor-faktor penyebab adendum pada pembangunan proyek tersebut, dan data adendum, time schedule, spesifikasi teknis, serta gambar kerja yang didapat dari kontraktor atau konsultan juga. Tahap yang tiga yaitu tahap analisa data. Data diolah dengan hasil keluaran output berupa faktor-faktor penyebab adendum dan besarnya perubahan nilai kontrak serta lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan tambahan tersebut. Kemudian ada item pekerjaan yang akan diidentifikasi. Yang pertama pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan dinding lantai dan plafon, pekerjaan atap, pekerjaan elektrikal, pekerjaan instalasi air bersih dan air kotor, kemudian ada pekerjaan lain-lain. Jenis sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian terdapat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 6 Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Diagram alir yang pertama mulai, kemudian masuki perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data primer dan data sekunder, kemudian data primer dan data sekunder dianalisis, kemudian memasuki pembahasan, penarikan kesimpulan, dan selesai. Bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, identifikasi faktor penyebab, identifikasi pengaruh adendum, pengaruh adendum terhadap nilai kontrak, dan pengaruh adendum terhadap time schedule. Pendahuluan. Dalam bab 4 ini penulis akan membahas tentang analisa dan output dari penelitian ini. Output dari penelitian ini berupa informasi lapangan mengenai faktor penyebab kontrak change order atau adendum dan pengaruhnya terhadap nilai kontrak dan time schedule pada proyek pembangunan kantor kerjasama Kota Pontianak. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang sudah disebar merata kepada koresponden yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas pengetahuan tentang berjalannya proyek konstruksi ini. Data pada kuesioner ini merupakan data tentang faktor penyebab adendum pada proyek konstruksi. Selain itu, data penelitian ini diperoleh melalui RAB pekerjaan yang di adendum dan data time schedule proyek. Identifikasi faktor penyebab adendum. Terdapat beberapa variabel A, planning dan desain, yaitu A1 perubahan desain, A2 kesalahan planning dan estimasi volume, A3 ada kontrak awal yang kurang lengkap, A4 ada penambahan skop pekerjaan, A5 ada pengurangan skop pekerjaan, A6 penambahan volume pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan, A7 pengurangan volume pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan, A8 tidak sesuai gambar dengan volume kontrak awal. Variabel B yaitu pertimbangan keamanan, B1 pertimbangan keamanan konstruksi, B2 pertimbangan keamanan lingkungan. Kemudian ada variabel C kejadian alam, C1 penurunan tanah, C2 tanah longsor, C3 cuaca buruk. Kemudian ada administrasi perubahan peraturan kerja. Variabel D yaitu D1 perubahan dari pembuat keputusan, D2 kebutuhan tambahan untuk fungsional dan perawatan bangunan, D3 permintaan khusus dari owner. Dalam hasil kuesioner ini terdapat beberapa faktor penyebab yang valid dan tidak valid. Saya menarik kesimpulan bahwa apabila hasilnya di atas 80% atau 80%, maka hal itu dinyatakan valid atau tidak. Untuk perubahan desain, valid. Untuk kesalahan planning dan estimasi volume juga valid. Kemudian ada kontrak awal yang kurang lengkap, valid. Kemudian ada tidak valid. Kontrak awal yang kurang lengkap itu tidak valid. Kemudian ada penambahan skop pekerjaan itu valid. Pengurangan skop pekerjaan itu valid juga. Penambahan volume pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan itu valid. Pengurangan volume pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan itu valid. Kemudian ada ketidaksesuaian gambar dengan volume kontrak awal itu valid. Untuk variabel pertimbangan keamanan, B1 pertimbangan keamanan konstruksi itu tidak valid. B2 pertimbangan keamanan lingkungan itu valid. Untuk kejadian alam itu sendiri, yang pertama ada penurunan tanah tidak valid, tanah longsor tidak valid, cuaca buruk tidak valid. Variabel D, perubahan peraturan kerja, perubahan dari pembuat keputusan itu tidak valid, kebutuhan tambahan untuk fungsional dan perawatan bangunan itu valid, permintaan khusus dari owner itu valid. Identifikasi pengaruh adendum. Terdapat variabel faktor pengaruh adendum terhadap kinerja pelaksanaan proyek. A1 yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan, A2 perubahan nilai kontrak, A3 penambahan jumlah tenaga kerja, A4 penambahan produksi harian, A5 berubah metode pelaksanaan konstruksi. Hasil kuesionernya itu sendiri yaitu perpanjangan waktu pelaksanaan itu tidak valid, tidak ada. A2 perubahan nilai kontrak juga tidak ada. A4 penambahan produksi harian itu ada, penambahan jumlah tenaga kerja juga ada, dan A5 merubah metode pelaksanaan konstruksi itu ada. Nah, pengaruh adendum terhadap nilai kontrak. Dilihat dari total daripada penambahan
perubahan dan pengurangan, yaitu sebesar 34.539.878,63 rupiah. Dan juga untuk kurang 4.539.878,63 rupiah. Hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaruh adendum terhadap nilai kontrak itu tidak ada, karena jumlah tambah dan kurang pada nilainya itu sama. Nah, untuk pengaruh adendum terhadap time schedule dapat dilihat bahwa jadwal rencana dan jadwal laksana itu sangat berdekatan. Hal ini menyatakan bahwa berjalannya proyek ini dapat diatasi sehingga range antara jadwal rencana maupun jadwal yang dilaksanakan tidak berbeda jauh. Hal ini menyatakan bahwa proyek ini berjalan dengan baik, cukup baik, karena walaupun tidak melebihi jadwal rencana, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa tidak berbeda jauh antara rencana maupun yang dilaksanakan. Sedangkan ini merupakan time schedule pada awal-awal pekerjaan proyek. Jika masih menggunakan time schedule ini hingga sekarang, maka proyek tersebut akan mengalami jauh terlambatan, sehingga time schedule ini tidak efektif digunakan. Pada kesimpulannya, pengaruh adendum terhadap time schedule itu sangat berpengaruh, karena jika tidak dirubah time schedule-nya, maka proyek tersebut akan mengalami jauh keterlambatan. Bab 5 penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari 16 variabel pada identifikasi faktor penyebab adendum, terdapat 10 variabel faktor penyebab yang relevan pada pembangunan kantor kerjasama Kota Pontianak, yaitu ada perubahan desain, kesalahan planning, dan lain-lain. Yang kedua, ada dari 5 variabel pada pengaruh adendum terhadap kinerja pelaksanaan proyek, terdapat 3 variabel pengaruh yang relevan, yaitu ada penambahan jumlah tenaga kerja, penambahan produksi harian, dan merubah metode pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga, untuk kasus penadendum pada pekerjaan pembangunan kantor kerjasama Kota Pontianak tidak berpengaruh terhadap nilai kontrak. Hal ini disebabkan anggaran untuk mengerjakan tambahan serta pengurangan pekerjaan proyek pembangunan kantor kerjasama Kota Pontianak besarnya sama, sehingga tidak terjadi penambahan nilai kontrak. Untuk besar tambahan serta pengurangan nilai kontrak ialah sebesar 4.539.878,63 rupiah. Kemudian ada adendum pada pekerjaan pembangunan kantor kerjasama Kota Pontianak, merubah time schedule yang telah dibuat sebelumnya, dikarenakan untuk mengajar bobot tiap minggu terhadap bobot rencana. Saran, pihak konsultan perencana diharapkan sebelum melakukan perencanaan sebaiknya melakukan survei lapangan dengan baik dan matang, sehingga kesalahan dalam planning serta estimasi volume pekerjaan dapat terhindari. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka suatu proyek pembangunan dapat mengalami penambahan pekerjaan yang berakibat penambahan maupun pengurangan adendum kontrak. Sedangkan untuk pihak kontraktor sebagai pelaksana untuk lebih teliti dalam memperhatikan perjalanan proyek, sehingga bila dalam tahap pelaksanaan proyek konstruksi terdapat adanya kesalahan, segera diperbaiki dengan melaksanakan rapat dengan konsultan dan pihak terkait lainnya, sehingga kontrak adendum dapat segera diproses dan tidak mengalami keterlambatan. Dan juga pihak kontraktor sebaiknya menyiapkan metode pelaksanaan proyek dengan baik agar keterlambatan suatu proyek dapat tercegah. Kemudian untuk owner selaku pemilik proyek konstruksi yang akan menjadi pemilik suatu proyek tersebut hendaknya melakukan rapat koordinasi hal-hal apa saja yang diperlukan dalam pembangunan proyek tersebut sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai, karena hal tersebut dapat mengurangi terjadinya perubahan kontrak adendum. Selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.